Semangat belajar. Kali ini kita akan masuk bab 10, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah. Nabi Muhammad SAW memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah setelah tekanan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah mendapat sambutan baik dari masyarakat. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah. Dakwah Rasulullah SAW ditujukan kepada umat Islam dan orang-orang yang belum masuk Islam. Dakwah yang ditujukan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya. Tahukah kamu apa saja strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwah menyebarkan agama Islam? Mari kita pelajari bersama-sama. Pada kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah, ada 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, membangun masjid, mempersaudarakan umat Islam, dan menggalang kerukunan. Marilah kita amati gambar berikut. Terlihat orang-orang sedang membangun rumah. Pernahkah kalian mengamati orang yang membangun rumah? Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah? Bagaimana bahan-bahan itu bisa menjadi sebuah bangunan rumah? Anak-anak, sesama orang yang beriman itu bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Berkaitan dengan ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan persaudaraan sesama mukmin seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan yang sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nabi Muhammad SAW menggabungkan jari-jari tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Dari ayat dan hadis tersebut jelas bahwa persaudaraan itu penting. Kalian tentu ingat bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslim melakukan hijrah ke Madinah. Pada bab ini kita akan belajar kisah Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah dengan membangun Masjid Nabawi, menjalin ukhuwah dan menggalang kerukunan. Ayo kita mulai dari Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Anak-anak, mengapa Rasulullah SAW membangun masjid ketika sampai ke Madinah? Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid itu dikenal dengan sebutan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW memilih tempat unta beliau pertama kali berhenti ketika tiba di Madinah sebagai lokasi masjid. Tanah itu semula merupakan tempat mengeringkan kurma milik 2 anak yatim, Suhail dan Sahel bin Nafi bin Umar bin Sa'labah. Keduanya diasuh oleh As'ad bin Zararah. Rasulullah SAW membeli tanah itu. Rasulullah SAW memerintahkan menebang beberapa pohon kurma yang tumbuh di atas tanah itu, juga memerintahkan memindahkan beberapa kuburan tua untuk membangun masjid. Fondasinya terbuat dari batu bata keras, dindingnya dari batu bata yang terbuat dari tanah, tiang-tiangnya terdiri dari beberapa batang kurma, atapnya dari daun-daun kurma. Masya Allah. Rasulullah SAW bersama para sahabat bergotong royong membangun masjid.
Suatu saat beliau melihat seseorang mengangkat 2 batu besar. Beliau memberikan semangat seraya menyampaikan, "Engkau mendapatkan 2 ganjaran." Para sahabat berdendang dengan syair yang menggugah agar giat membangun masjid hingga selesai. Tahukah kalian, Rasulullah SAW membangun masjid bukan hanya sebagai tempat sholat. Bukankah seluruh permukaan bumi dapat dijadikan sebagai tempat sholat? Rasulullah SAW membangun masjid bukan sekedar tempat sholat. Rasulullah SAW membangun masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam. Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah umat. Masjid juga digunakan sebagai arena latihan bela negara dan pengobatan kaum muslim. Serambi Masjid Nabawi juga menjadi tempat penampungan Ahlus Suffah. Siapa itu Ahlus Suffah? Ahlus Suffah yaitu sekelompok kaum fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Di masjid inilah kaum muslim dibina dan dididik Rasulullah SAW. Di samping masjid dibangun pula rumah untuk Rasulullah SAW. Bahan-bahan bangunannya sangat sederhana. Rumah ini semula hanya memiliki 1 kamar untuk istri Nabi Muhammad SAW, yakni Saudah. Nabi Muhammad SAW baru pindah ke rumah beliau setelah 7 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah di antara kisah bagaimana Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi.